Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fazri Abdurrahman, mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas D di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu dan apa saja tujuan, tahapan, teknik, komponen, dan pendekatannya. Pengertian bimbingan kelompok. Perlu diketahui bahwasanya bimbingan kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Menurut Prayitno tahun 1995 halaman 178, beliau mengemukakan bahwasanya bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok bebas berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas menanggapi, memberi saran, memberikan ide, gagasan, atau dan lain sebagainya. Yang dibicarakannya itu semuanya bermanfaat, baik untuk diri peserta yang bersangkutan maupun untuk peserta yang lainnya. Lalu yang kedua adalah tujuan bimbingan kelompok. Perlu diketahui bahwasanya tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah untuk menghidupkan dinamika kelompok tentunya ya. Lalu membantu mengoptimalkan kemampuan berbicara tiap anggota kelompok. Mungkin ada saja dari anggota kelompok yang masih canggung, yang masih pendiam. Oleh karena itu, dengan adanya bimbingan kelompok ini bertujuan agar anggota kelompok ini bisa berbicara secara optimal. Artinya melatih supaya tidak canggung ketika menyampaikan ide, gagasan, pendapat maupun saran. Ya, nama juga dalam bimbingan kelompok, ya semua itu bertujuan untuk melatih tiap anggota kelompok untuk kemampuan berbicara di depan banyak orang. Nah, sedangkan tujuan bimbingan kelompok menurut Prayitno bahwasanya beliau mengemukakan yakni yang pertama ialah mampu berbicara di depan banyak orang. Yang kedua ialah mampu mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang lain. Yang ketiga ialah belajar menghargai pendapat orang lain. Tatkala ketika sedang proses bimbingan kelompok, kita pun harus belajar untuk bisa menghargai atas pendapat orang lain. Jadi jangan hanya menang sendiri ya, ibarat kata seperti itu. Jangan suka menang sendiri, egois gitu ya. Tidak, karena ya dalam dinamika kelompok pun kita ya belajar untuk berdiskusi, untuk berkelompok, saling menyampaikan ide dan gagasan. Mana nih yang sekiranya emang cocok untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, seperti itu. Lalu ada juga bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan ya. Maksudnya ketika sedang proses bimbingan kelompok, kita pun dalam berpendapat harus bertanggung jawab atas pendapat tersebut. Apakah pendapatnya ini dapat dipercaya atau tidak, seperti itu ya. Lalu mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Nah, inilah tujuan dari bimbingan kelompok itu ya, melatih emosi kita supaya tidak terpancing dengan perkataan-perkataan yang mungkin tidak mengenakan. Lalu dengan ada tujuan ini menjadi akrab antara satu sama lain. Karena kan saling berbicara, saling mengeluarkan pendapat, itu kan bisa menjalin suatu keakraban dalam kelompok itu. Lalu dalam bimbingan kelompok juga tujuannya itu membahas suatu topik-topik atau fakta-fakta yang teraktual, terupdate, terkini, yang bisa menjadi
bahan diskusi dalam bimbingan kelompok. Pembahasan selanjutnya yakni yang ketiga, ialah tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok. Tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok yang pertama yaitu tahap pembentukan atau tahap awal, di mana tahap pembentukan ini adalah membentuk keakraban, menjalin keakraban dari anggota kelompok maupun terhadap pemimpin kelompok. Jadi supaya anggota kelompok ini untuk menjalin keakraban terlebih dahulu pada tahap pembentukan ini. Nah, jadi dimaksudkan tahap ini adalah tahap pengenalan, yang dimana tahap pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, umumnya para anggota saling memperkenalkan diri satu sama lain dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan dari masing-masing anggota. Pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara, asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok mengadakan permainan untuk menjalin keakraban ya, supaya tiap anggota kelompok ini nih merasa nyaman dengan dinamika kelompok, supaya anggota kelompok pun ketika proses bimbingan kelompok itu merasa tenang, santai, dan menikmatinya. Tahapan yang selanjutnya ialah tahap transisi atau tahap peralihan. Nah, maksud tahap peralihan di sini adalah untuk mengalihkan atau melanjutkan dari tahap selanjutnya. Bahwasanya tahapan peralihan ini untuk menjelaskan kembali peranan dari tiap anggota kelompok dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Setelah masuk ke tahap peralihan, selanjutnya ialah ke tahap kegiatan atau tahap inti. Nah, tahap inti ini adalah tahap di mana proses bimbingan kelompok itu sedang berlangsung atau sudah dimulainya proses bimbingan kelompok dari pemimpin kelompok dan kepada anggota kelompok. Nah, setelah itu, setelah melaksanakan tahap inti atau tahap kegiatan, ada tahap pengakhiran atau tahap akhir. Nah, tahap akhir di sini aja untuk mengakhiri proses bimbingan kelompok, untuk mengakhiri apakah pertemuan ini akan dilanjutkan kembali atau tidak. Nah, oleh karena itu tahap akhir ini nih ya belum tentu akhir ya, karena kan kalau semisal emang dari anggota kelompok ini ingin melaksanakan kembali bimbingan kelompok, tinggal diarahkan kembali atau tinggal disesuaikan apakah nanti bakal ada pertemuan kembali dalam bimbingan kelompok ini atau tidak. Setelah menjelaskan tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok, selanjutnya ialah menjelaskan teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Apa sih teknik-teknik dalam bimbingan kelompok? Apakah sama seperti konseling individual, sama seperti konseling kelompok? Nah, disinilah bimbingan kelompok itu tekniknya sama halnya seperti konseling perseorangan. Maksudnya kayak konseling individual, kayak konseling kelompok. Menurut Prayitno, bahwasanya teknik-teknik dalam bimbingan kelompok sama halnya dengan teknik yang digunakan dalam konseling perseorangan, baik itu individual maupun konseling kelompok. Nah, hal tersebut memang demikian karena pada dasarnya tujuan dan proses pengembangan pribadi melalui layanan bimbingan kelompok dan konseling perseorangan adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada proses interaksinya saja. Nah, jadi perbedaan antara konseling individual, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok itu yang membedakan hanya dari sisi interaksinya saja. Kalau individual lebih kepada bertatap muka atau saling berhadapan, konseling kelompok ia lebih fokus pada permasalahan pada anggota kelompok. Nah, sedangkan bimbingan kelompok ini fokus pada topik-topik maupun pembahasan yang telah disepakati oleh anggota kelompok. Nah, untuk tekniknya apa saja? Nah,
Yang pertama ialah mendengarkan dengan baik. Bahwasanya dalam proses bimbingan kelompok kita diusahakan untuk mendengarkan dengan baik dari pendapat-pendapat atau penyampaian yang disampaikan oleh tiap anggota kelompok. Lalu memahami secara penuh di sini, mendengarkan secara baik, memahaminya apa yang telah disampaikan. Nah, lalu merespon dengan tepat dan positif. Nah, jadi setelah kita memahaminya, kita pun merespon dari tanggapan dari pendapat tiap anggota kelompok itu. Kemudian dengan menerapkan dorongan minimal. Nah, dorongan minimal itu seperti iya, terus gitu ya. Nah, jadi maksudnya kan untuk memancing atau melatih supaya tiap anggota kelompok ini untuk bisa berpendapat seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah komponen-komponen dalam bimbingan kelompok. Apa saja sih komponen dalam bimbingan kelompok? Yang pertama, adanya pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini yaitu orang yang menjelaskan, yang memberikan pemahaman kepada anggota kelompok mengenai proses bimbingan kelompok. Mulai dari pengertiannya itu seperti apa, asas-asas dalam bimbingan kelompok itu apa, tujuan dan manfaatnya. Lalu yang kedua, adanya anggota kelompok. Untuk anggota kelompok, menurut Prayitno, minimal 7 orang, maksimal 15 orang. Kenapa untuk anggota kelompok ini bilangannya ganjil? Supaya pada saat proses diskusi atau pengambilan suatu keputusan itu bisa ditentukan dari banyaknya orang. Nah, jadi bila mana ya dalam proses bimbingan kelompok nih untuk memilih di antara dua pendapat ini. Nah, itu akan memudahkan dalam menentukan pendapatnya, dalam menentukan mana nih yang lebih banyak. Nah, jadi seperti itu. Kenapa anggota kelompok itu harus ganjil? Untuk yang ketiga ialah topik. Dalam bimbingan kelompok pun harus adanya topik atau bahasan yang akan dibahas dalam proses bimbingan kelompok. Untuk pembahasan selanjutnya ialah pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu client center. Yang mana client center ini bisa kita gunakan dalam bimbingan kelompok. Yang kedua behavior. Nah, behavior juga bisa digunakan dalam bimbingan kelompok. Lalu humanistik itu bisa, terapi realitas dan terapi kognitif. Nah, 5 pendekatan ini bisa kita gunakan dalam proses bimbingan kelompok. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.